Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Juan Harsa Maulana dan rekan Saya Saifuddin Halim. Kami peserta Latsar golongan 2 angkatan 3 BDK Menurut tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mendiskusikan karakteristik serta permasalahan yang ada di kantor pelayanan pajak pertama Poso dan membandingkannya dengan benchmark yaitu Bank BCA, Bank Sentral Asia, bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, sebelumnya kenapa sih kita memilih KPP Pratama Poso? Mungkin teman saya Saifuddin Halim bisa menjelaskan. Oke, jadi untuk yang pertama, KPP Pratama Poso itu instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Itu mempunyai tugas melayani administrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Terus lokasinya sendiri ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso. Nah, seiring dengan berkembangnya perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah, pertambangan, perkebunannya, jadi DJP sendiri itu memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai penyokong penerimaan negara berupa pajak itu sendiri. Nah, di balik itu semua, KPP Pratama Poso masih mempunyai beberapa permasalahan. Yang contohnya satu, yaitu proses administrasi di KPP Pratama Poso itu masih menggunakan dokumen fisik berupa kertas, jadi belum digital, masih menggunakan kertas. Yang kedua sendiri ada pengawasan arus dokumen yang belum terintegrasi, jadi masih banyak yang belum terawasi sehingga proses administrasi yang akan jatuh tempo itu sering lupa diawasi, jadi masih kurangnya pengawasan itu sendiri. Gitu sih. Nah, Bro Halim, kira-kira atas dokumen-dokumen kertas itu, ya kan kita tahu di KPP Pratama Poso ini banyak seksi ya. Kira-kira di seksi apa aja yang masih menggunakan banyak kertas? Kalau saya kira sendiri sih hampir di setiap seksi masih menggunakan kertas ya. Soalnya menurut peraturan yang berlaku juga masih dibutuhkan dokumen dari kertas itu sendiri sebagai syarat administrasi yang sah. Jadi harus masih menggunakan tanda tangan basah seperti itu. Yang termasuk surat teguran itu juga ya? Surat teguran, iya biasanya di KPP Pratama Poso itu surat tegurannya masih disampaikan secara fisik ke wajib pajak. Baik. Nah, baru nih selanjutnya, kenapa sih kita memilih Bank BCA sebagai benchmarking? Nah, kenapa tuh kita memilih BCA? Jadi BCA sendiri itu salah satunya merupakan satu bank swasta terbesar di Indonesia. Reputasinya, prestasinya BCA itu udah nggak perlu diragukan lagi. Udah ada banyak penghargaan juga, penghargaan nasional, internasional, itu menyandang gelar sebagai bank terbaik di Indonesia. Itu dapat dijadikan suatu contoh juga sih, menjadi agar institusi kita itu juga menjadi baik seperti BCA. Kira-kira nih, Bro Alim, apa sih keunggulan produk atau inovasi BCA yang bisa kita terapkan di KPP Pratama Poso khususnya dan DJP umumnya? Itu. Karena kan kita memilih BCA ini sebagai benchmarking. Mungkin saya kan jelaskan satu-satu ya. Jadi dari yang pertama itu BCA sendiri punya komitmen yaitu senantiasa di sisi Anda. Jadi BCA itu menjaga kepercayaannya, harapan nasabahnya, stakeholdernya. Jadi biar ada pertumbuhan yang selalu berkesinambungan gitu sih. Terus
pada Bank BCA sendiri itu dia mengembangkan produk layanannya itu seperti perbaikan sistem elektroniknya, seperti memperkenalkan debit BCA, terus internet banking klik BCA, mobile banking, terus EDC BIS dan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya BCA sendiri juga masih menggunakan kertas sih untuk proses administrasinya itu. Tapi penghentian itu juga dilakukan seiring berjalannya waktu. Jadi membatasi penggunaan kertas, menggunakan administrasi paperless administration dan digital banking juga. Terus dokumen, undangan rapat itu juga sudah dikirimkannya itu melalui email. Jadi nggak melakukan tidak dikirimkan melalui surat fisik gitu. Selain itu mungkin Mas Juan bisa menambahkan yang poin-poin dari Bank BCA sih yang bisa ditarik. Ya mungkin karena ini ya, yang saya tahu sih BCA memiliki pelayanan yang berbasis budaya smart solution ya. Jadi mereka tuh sigap, antusias, ramah, terus open minded gitu kan. Nah, BCA ini juga terus melatih setiap karyawannya untuk memberikan pelayanan berdasarkan budaya tersebut. Nah, budaya ini terus dipelihara BCA agar nasabah dapat menemukan solusi dari setiap kebutuhan perbankan dan menjadi bank yang senantiasa di sisi nasabahnya. Nah, yang aku penasaran nih, sebenarnya kan kita punya nih aplikasi M-Pajak. Tapi jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki oleh BCA, berarti kita masih jauh lah ya dari BCA gitu. Iya sih, mungkin kalau dilihat umurnya juga M-Pajak baru rilis juga kan ya, baru diperkenalkan. Pegawai pajak sendiri masih adaptasi lah mungkin. Banyak juga yang belum mengetahui cara kerjanya juga, jadi masih mungkin proses sosialisasi lah. Lalu terkait penerapan, berarti kan kita mencoba menerapkan aplikasi-aplikasi yang ada di BCA dan juga budaya-budaya kerja yang ada di BCA ke KPP Pertama Poso gitu kan. Nah, kira-kira hambatan apa yang mungkin dapat ditemui, Bung Halim? Mungkin kalau hambatannya sendiri di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, khususnya di KPP Pratama Poso, itu infrastruktur sama kemampuan sistemnya itu belum cukup memadai sih untuk mengakomodasi digitalisasi keseluruhan dokumennya. Jadi belum ada PC yang kuat untuk semuanya itu, lalu penyimpanan dari storage untuk digitalisasi itu juga belum memadai. Aplikasinya sendiri itu juga belum terintegrasi secara keseluruhan terhadap sistem kerja DJP-nya. Jadi masih banyak proses administrasi itu yang belum terpusat kepada satu aplikasi gitu sih. Terus peraturan. Jadi menyangkut tentang peraturan tadi, dokumen fisik misal untuk tanda tangan basah itu juga masih diperlukan untuk syarat sahnya. Selain itu seperti tadi M-Pajak masih baru dan harus pegawai pajak sendiri harus adaptasi terhadap teknologi tersebut. Budaya kerja barunya juga harus dibiasakan terhadap budaya kerja yang baru. Nah, satu lagi, Bung Halim, kira-kira di KPP Pratama Poso ada nggak pegawai yang idle? Artinya pegawai yang sudah mohon maaf, yang sudah umur mungkin 47, 48 atau mungkin udah mau mendekati pensiun, yang memang sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Nah, itu juga sepertinya itu juga menjadi satu masalah juga ya. Jadi di sini juga kebanyakan itu ada juga bapak yang sudah berumur gitu, sudah pensiun juga. Itu mungkin untuk teknologi yang modern seperti ini kan
juga kurang ya, kurang mengerti gitu. Jadi hambatannya juga ada sih di situ dari sumber daya manusianya juga. Nah, kalau di BCA, kita temuin nggak sih pegawai-pegawai yang kayak gitu? Kayaknya enggak ya, kita nggak pernah menemukan ada yang melayani kita yang sudah ujur, yang sudah tua gitu ya. Kira-kira ada nggak Ya ya? mungkin Kalau mungkin itu kita lihatnya di frontlinernya sih, orang yang muda-muda ya mungkin ya. Cuma yang sudah tua mungkin beda kapasitas untuk pekerjaannya gitu sih, kapasitasnya sendiri sih. Kalau selain itu tadi semuanya misal penerapan itu diterapkan di KPP Pertama Poso, kalau dikaitkan dengan nilai aneka sendiri, Mas Juan, itu mungkin apa saja ya nilai aneka yang dapat ditarik dari penerapan itu tadi, Mas? ya, kalau dari pendapat saya, kira-kira nilai-nilai aneka yang dapat dicerminkan dari penerapan itu mungkin seperti komitmen mutu. Artinya aplikasi-aplikasi ini di, di, dipergunakan untuk semata-mata melayani kebutuhan masyarakat dan untuk menjaga mutu layanan dari DJP sendiri, menjaga dan meningkatkan mutu layanan dari DJP sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin ada namanya akuntabilitas, bertanggung jawab. Mungkin nanti pegawai KPP Pertama Poso ya kan sebagai pelayan masyarakat. Nah, gaptek teknologi itu sebuah bukan menjadi sebuah apa ya halangan gitu untuk memberikan layanan. Artinya apa, kita harus tetap bertanggung jawab belajar dan belajar. Mungkin sesuai juga dengan anu apa namanya tagline learning organization yang baru-baru ini baru aja kita mulai gitu ya di Kementerian Keuangan. Artinya sampai dengan pegawai yang umur 40-an ke atas, 50-an ke atas yang memang belum menjadi istilahnya belum menjadi manajer gitu ya. Artinya kita harus tetap belajar, manajer pun tetap juga harus belajar gitu. Artinya bukannya berarti mereka menjadi manajer, artinya mereka udah tinggal perintah kan. Gitu. Working as a team itu mungkin yang harus diterapkan di KPP Pertama Poso khususnya dan di JP umumnya jika dibandingkan dengan BCA. Gitu, Mas Halim. Mungkin cukup. Ini ya itu saja sih yang bisa dibahas dari benchmark yang dapat diambil dari proses kerja dari Bank Sentral Asia itu sendiri sih. Siap. Baik, kami cukupkan sekian teman-teman. Semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Jonar Maulana. Dan saya Saifuddin Halim. Kami pamit undur diri. Terima kasih.